بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongannya jualan kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sama-sama kita dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan nanti kita di dalam surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga tak lupa kita doakan mudah-mudahan guru kita yaitu Al-Habib Ja'far Shadiq, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, afiat, panjang umur fi ta'atillahi wa rasulih. Mudah-mudahan segala urusan sirin dan segala hajat sirin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam ini ataupun yang tidak berhadir dan hadirin pemerataan yang berhadir ataupun yang di rumah, kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini ulun menyampaikan sebuting hadis. Kebetulan ada di HP ulun ini. Ulun ada memfoto sebuting hadis. Ini pakajutan kisahnya nih. Jadi langsung tomat saja kena diteruskan oleh terserah Ustaz Arif kah ya Allah atau Ustaz Ikrar terserah atau Ustaz Sadi bisa juga. Nah jadi ada ulun nih kebetulan nih terfoto sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Durratun Nasihin. Ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, man mana'a min nafsihi khamsatan mana'allahu minhu khamsatan. Yang artinya barang siapa menegah ia daripada dirinya akan 5 perkara. Maksud menegah ni kadakun menggawi. Arti menegah ni kadakun menggawi. Barang siapa dia kadakun menggawi dirinya akan 5 perkara, niscaya Allah menegah daripada 5 perkara. Yang pertama apa? Al-ula, yang pertama, man mana'ad du'a mana'a minhul ijabah. Muni'a minhul ijabah. Barang siapa kadakun berdoa, niscaya ditegah daripadanya dikabulkan doa. Bagaimana dikabulkan doa? Berdoa kata. Nah, maka oleh karena itu, lamun hendak kita dikabulkan hajat-hajat kita, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa itu kadang mesti kabul. Kita berdoa semata-mata mengerjakan perintah Allah. Ujar Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Pintalah kepadaku, itu fi'il amar kan? Tuhan nyuruh kan? Pintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi bila kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu sudah kita diberi pahala. Kabul kada kabul itu urusan lain. Yang penting kita sudah mengerjakan ibadah.
Bila kita berdoa, itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ini disebutkan, siapa yang berdoa tapi dengan cukup syarat-syaratnya, maka niscaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kadang berdoa, ada dikabulkan Tuhan hajatnya. Nah, apa adab orang berdoa supaya kabul? Di antaranya adabnya apa? Waktu berdoa menutup aurat, menghadap kiblat, sudah bersuci, sudah wudu, kemudian bertobat daripada segala dosa, lamun hendak doanya dikabulkan. Kemudian pemakannya halal, peminumnya halal, pakaiannya halal. Pakaian kita nih, kita misalnya nukar gamis, kayak orang gamis misalnya harga 100.000, 100 rupiah, ada yang haram, pakai, beribadah, ibadahnya akan diterima Allah. Berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sambil menangis-nangis meminta kepada Allah, tapi kalau pakaian kita haram, makanan kita haram, minuman kita haram, fa anna yustajabulah, bagaimana dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa dengan kebaikan, jangan mendoakan supaya orang celaka. Contoh, kulit pengajian hilang sandal, mau aja bongolnya ini mudahannya mati, mudahannya betisnya bangkak. Nah, ada boleh kita. Jangan mendoakan dengan keburukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita dapat musibah, hilang sandal, ambil hikmahnya aja. Mungkin Tuhan menghendaki kita dapat sandal hanyar, nukar pulang. Dan doakan orang itu yang mencuntan mudahnya sugih. Mudahan maling itu sugih, mun sugihnya kada lagi bercuntan. Gitu. Nah, jadi lamun kadang kon berdoa menegah dirinya daripada berdoa, kada ada kabul hajat. Nah, kemudian wasani yang kedua, man mana'as sadaqah mana Allahu minhu al-afiyah. Siapa yang menegah dirinya atau kadahpun dirinya bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menegah daripadanya keafiatan. Jadi orang hendak afiat daripada penyakit, afiat hindar daripada bala musibah, itu amalannya bersedekah. Bersedekah kadang mesti dengan duit. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, sebaik-baik sedekah ialah ilmu yang disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita punya harta, kita sedekahkan ke fakir miskin. Kita punya tenaga, kita bantu umat Nabi Muhammad. Kita punya pikiran yang cemerlang, kita sampaikan ide-ide kita yang cemerlang untuk kepentingan umat Nabi Muhammad. Kita punya ilmu, kita sampaikan ilmu kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, itu sedekah. Bahkan kita apabila senyum kepada umat Nabi Muhammad, itu sedekah. Senyum. Nah, senyum itu nyaman aja, enggak ada keluar duit. Senyum aja, tabassumuka bi wajhi akhikal mu'min sedekah. Senyumnya engkau di wajah saudara engkau seiman seagama itu dapat pahala sedekah. Nah, jadi lamun kada kon bersedekah itu terhalang daripada keafiatan. Jadi lamun hendak afiat, hendak terhindar daripada bala musibah, itu sering-seringlah bersedekah. Dan bersedekah nang wajib pang diutamakan dulu siapa? Kepada anak bini. Nang wajib. Sedekah nang wajib. Nah, namun adalah biar hanya ke lain-lain pulang. Kemudian wasalisu yang ketiga, man mana'az zakata mana'a minhu hifzal mal. Barang siapa menegah daripada zakat, artinya inya kada kon berzakat. Ini orang sugih. Orang sugih sampai sudah nisabnya, sampai sudah targetnya, sampai sudah haulnya setahun sudah, harta itu tergana dan kada berkurang, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu rasanya 1/10 ya Allah, kada banyak juga. Nah, sedikit aja juga mengeluarkan zakat itu. Amun kada kon mengeluarkan zakat, maka dia tertegah daripada terjaga hartanya. Hartanya ya kira kemalingan, kebakaran, kecuntanan, kebanjiran. Kenapa? Di situ ada hak fakir miskin yang tidak disampaikan kepada fakir miskin. Akhirnya apa? Tuhan sayang kepada orang yang kada mau zakat nih supaya kada makan haram. Allah Taala binasakan hartanya itu. Jadi bila orang terdapat musibah, itu bukan Tuhan murka, tapi Tuhan sayang.
Mungkin Tuhan kada hakun inya makan haram, makanya Allah Taala apa tuh bakar hartanya itu supaya tidak makan haram. Karena di situ ada hak fakir miskin yang tidak dia berikan kepada fakir miskin, yaitu kada mau berzakat. Nah, kemudian warabi'u yang keempat, man mana'al usyra mana Allahu al barakah min kasbihi. Barang siapa menegah daripada 1/10, niscaya menegah oleh Allah keberkatan daripada usahanya. Maksudnya ini bersedekah sunat lah, ada masih bersedekah wajib. Ini bersedekah wajib sudah tadi pasti itu. Sedekah wajib itu pasti. Ini bersedekah sunat nih. Allah bersedekah sunat ini amun kita berusaha nak berberkah. Contoh misalnya berjualan apa pian? Berjualan pentol misalnya leh. Berjualan pentol. Betul dapat ujungannya sehari 50.000. Amun pian hendak berberkah, usaha pian berjualan pentol itu nah 50.000 tuh nah ambil 1/10-nya berikan ke fakir miskin. Jadi kita bersedekah tuh kan mesti apa nang wajib zakat. Namun kita ada sugih ada wajib zakat. Tapi kalau kita orang ekonomi menengah ke bawah ini, itu ada yang namanya sedekah sunat, ada zakat sunat. Pian tuh berusaha, napa ka berusaha misalnya berusaha apa yo? Berjualan apa yo? Berjualan tarong, berjualan baras. Berjualan baras tuh suki. Maksudnya bisa toko baras tuh suki. Berjualan baras senang sedikit saja ya Allah. Ujungannya misalnya ujungannya berapa? 10.000 aja. 10.000 tuh dipotong 1/10 berapa ya? 1.000 kah? 1.000 sedekahkan ke fakir miskin. Masih ada 9.000 pian berberkah nang 9.000 ya tuh. Bahkan usaha pian berberkah. Setiap hari itu pian kita ada dapat ujungan. Ambil 1/10-nya berikan ke fakir miskin. Itu ujar Rasulullah, maka akan diberikan berkah. Jadi lamun kada pun dapat berkah, jangan disedekahkan 1/10-nya. Tapi lamun hendak dapat berkah, sedekahkan 1/10-nya. Yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wal khamis man mana hudural jamaah mana Allahu minhu asyhadah wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa ia menegah untuk hadir berjamaah. Berjamaah ini mungkin sholat berjamaah. Siapa nang kada katuju sembahyang hadir sembahyang berjamaah, terutama laki-laki nih. Mungkin di rumah aja kada apa-apa. Ini terutama yang menghadiri sholat berjamaah di masjid, di langgar itulah laki-laki sunatnya. Siapa yang kada hakun atau menegah dirinya hadir sholat berjamaah, maka dia ditegah daripada kau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Tapi bukan berarti kada beriman lah. Ini orang beriman ini ada nang kawa orang beriman ini mati beriman. Ada nang matinya kawa mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada juga kada kawa mengucapkan la ilaha illallah. Nang orang kada kawa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu waktu sakaratul maut belum tentu kada beriman nainya. Cuman orang nang kawa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut itu lebih istimewa lagi, lebih hebat lagi, lebih yakin lagi orang itu mati beriman. Amalannya apa? Rancaki hadir berjamaah, salat berjamaah, termasuk juga kita berjamaah berkumpul dalam majelis-majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dan beriman. Husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya kita serahkan kepada salah satu daripada atau keduanya bisa juga. Tafadhal, silakan. Berbagi-bagi kita. Ya.